lama-lama lawas, sandal lawas, lama-lama amblas, karena orang Israel di padang gurun nggak ganti sandal 40 tahun. Ya, itu beneran ya, kasutnya tidak lapuk, dibilang begitu kan. 40 tahun nggak ganti sandal lawas, lama-lama amblas. 40 tahun, jadi kadal. Ya kan, kulitnya semuanya jadi kadal, lidahnya ya jadi bercabang. Alasannya pokoknya segudang, ya. Satu septic tank pokoknya. Isinya tai semua kan, satu septic tank itu. Nah, kelamaan di padang gurun, udah seperti jago dah namanya bikin alasan, pokoknya bikin alasan buat nyalain Tuhan, atau buat nyalain yang aneh-aneh lah. Alasannya banyak. Ya. Puasa yuk. Wah, yang AUA-nya, kena ini, kena bisul, kena kudis, kena kurap, segala macam, keluar semua pokoknya. Puasa yuk, wah macam-macam. Ya kan? Mengampuni, wah sudah ya, tapi kan kita harus berhikmat, bro. Iya loh, pokoknya. Cerdik seperti ular. Nah itu cerdik seperti ular. Ya, yang namanya cerdik seperti ular itu bukan lihai, tapi Anda kuasai firman Tuhan seperti ular itu. Tulus seperti merpati, artinya Anda belajar firman, bukan seperti ular untuk mencari pembenaran, ya, untuk memperdaya sesamamu. Tetapi cerdik seperti ular itu Anda ngerti firman Tuhan, dan ular itu suka cari pembenaran. Makanya diharuskan apa? Tulus seperti merpati. Merpati itu kan juga mengerti kebenaran. Hanya dia mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus cerdik, bro, seperti ular. Sebentar, kamu tiap hari baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah selesai belum? Belum. Jangan ngomong cerdik sama ular sama saya. Ya, jangan ngomong, Anda nggak suka baca firman, jangan ngomong cerdik seperti ular. Ya, enggak. Anda nggak akan cerdik seperti ular. Kejadian 3 ayat 1, ular adalah binatang yang paling arum, yang paling cerdik. Dia tahu firman Tuhan. Ya, dan dia seringkali putar-balikan firman Tuhan itu untuk memperdaya kita. Ya kan? Nah, kita harus tulus seperti merpati. Nah, di padang gurun kalau kelamaan Anda jadi kadrun, ya, sudah Anda yang namanya liar, ya, sudah Anda itu bebalnya minta ampun, sudah bebal, tegar, tengkuk. Itu tadi kulitnya jadi ngadal, ya kan, tegar, tengkuk, kadal nggak punya tengkuk, ya kan, ribet pokoknya, ya. Ketik seperti ular, tulus seperti merpati, nggak pernah baca firman Tuhan, karena kelamaan di padang gurun. Anda sampai udah capek, bosen baca firman, Pak. Begitu baca tidur, Pak. Saya insomnia, tapi setiap kali baca firman Tuhan langsung sembuh, Pak, insomnianya. Tidur. Nah, alasannya pokoknya satu septic tank, lalu tak kirim ke nanti pesan sama Ibu Vivin, nanti septic tanknya. Nah, pokoknya ribet pokoknya. Nah, kita lihat ya, saudara, hari-hari ini, ya, ketika kita belajar di dalam sebuah jemaat. Apakah Anda butuh pendeta? Enggak loh. Sebetulnya Anda tidak butuh pendeta loh. Suaranya kurang keras. Kayaknya suara saya sudah. Sebentar ya. Suara kurang keras. Coba yang lain bagaimana? Merdu. Bentar. Tes. Oke, memang kurang keras. Oke, saya naikkan. Ya, udah bagus ya. Nah, ya. Merdu. Ya. Jadi saudara, ya, apakah kita butuh pendeta? Enggak. Yang Anda butuhkan adalah komunitas. Yang Anda butuhkan komunitas, bukan pendeta. Bagaimana ceritanya? Nah, begini ceritanya. Saudara tahu nggak kenapa Musa itu sampai ditolak masuk tanah Kanaan? Ya, ya karena orang-orangnya sendiri, karena umatnya sendiri bergantung semuanya sama Musa. 2 juta orang itu, kalau nggak ada Musa, pokoknya mereka yang nunggu. Ya, bingung, Musa batuk baru mereka, oh iya ada Musa. Begitu nggak ada Musa, ya mereka umat jalan sendiri-sendiri. Baru melihat kebesaran Tuhan Allah semesta alam, ya, baru melihat belum 40 hari, ya, udah nari-nari jogetan di
patung lembu emas. Baru 40 hari, belum 40 tahun, baru 40 hari. Baru mereka melihat yang api masih bersama dengan mereka. Ya, mau masuk Yeriko aja ketakutan. Mereka melihat banyak pekerjaan, baru ngelihat itu namanya laut dibelah. Kekurangan air aja udah teriak-teriak. Ya kan, akhirnya apa? 2 juta ini akhirnya menjadi beban buat Musa. Ya, Musa mati berdiri, mati kaku. Waduk kayak kaku, itu waduk itu apa tuh? Levernya itu apa namanya? Lambung, kaku, dongkol, mati berdiri, kaku soalnya, kaku hati. 2 juta orang tiap hari seribetnya minta ampun, ya diajari nggak pinter-pinter. Sebenarnya bukan diajari nggak pinter-pinter, mereka terbiasa untuk bergantung sama Musa. Ya kan, Musa, gitu, Musa, datang lagi Musa, datang bolak-balik. Nah, satu, ya, orang-orang ini bergantung sekali dengan Musa. Dan memang sulit, belum ada figur yang lain, belum ada sebuah komunitas, ya. Nah, makanya pendeta-pendeta itu jangan buat jemaatmu tergantung pada dirimu. Tapi saya tahu kalau jemaat tidak tergantung sama dirimu, mereka nggak akan bayar perpuluhan sama dirimu. Bayarnya sama ini Nabi ke-26. Makanya Anda takut harus bikin tergantung sama saya. Itulah masalahnya. Anda tidak membiasakan saya itu berusaha demikian rupa supaya semua orang belajar bukan bergantung kepada saya. Tapi saya arahkan semua untuk menggali firman Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Ya, supaya jangan bergantung. Bahkan Anda suatu ketika tiba-tiba Anda ngerti, baca firman Tuhan sendiri, Anda bisa memahaminya sendiri. Tidak ada yang saya rahasiakan dari firman Tuhan, belajar firman Tuhan semua. Anda ikut kelas, pasti saya ajarin semuanya. Yang tanya pun tak ajarin semuanya, sumbernya dari mana pun tak kasih tahu semuanya. Supaya Anda tahu bagaimana tidak bergantung kepada pemimpin, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Paulus itu belajar membawa, dia sudah ngerti, dia bawa kita kepada Kristus, dipertunangkan langsung, cemburu kita. Ya, saya ngeliat, waduh, sekarang sudah pinter, apa nggak tanya saya lagi? Semua jalan sendiri. Kelasnya sepi dong. Sekarang belum. Ya mungkin nanti 5 tahun lagi ya, 10 tahun lagi, karena sudah pinter semua, Anda sudah bisa bikin kelas seperti saya juga. Karena semua tak ajarin. Ya, apa yang saya belajar S2, S3 itu, nggak ada yang tak. Semua yang saya ajarkan kepada Anda itu bukan dari S2, S3 ya saya. Itu cara praktis nyegat supaya Anda nggak perlu belajar S2, S3 teologi. Itu yang saya ajarkan. Supaya Anda bisa menggali sendiri. Ya, saya ajarkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Itulah sebabnya akhirnya kita diperdaya, jemaat ini diperdaya untuk mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yesus yang lain diperkenalkan, Yesus ilusi, itu tadi patung lembu tuangan itu kan, Yehova, hasil fantasinya si Harun. Ya kan? Anda diperkenalkan kepada Yesus hasil fantasinya pada pendeta ini. Supaya Anda hidup tergantung sama si pendeta ini dengan hidup dengan fantasinya si pendeta ini. Saya barusan ngelihat, nggak sengaja saya lagi ini ya, ada seorang pendeta, bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Saya sampai kaget, ini pendeta senior banget, ada tips bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Sebentar, mengurapi sebuah mobil. Saya bingung mengurapi sebuah mobil. Nah itu, akhirnya Anda dibawa kepada klinik-klinik, dibawa kepada sesuatu yang sama sekali nggak biblical, tetapi Anda dibawa ke sana supaya Anda tergantung dengan para hamba-hamba Tuhan ini. Akibatnya apa kalau Anda tergantung dengan para hamba Tuhan ini? Anda jadi katrun. Muter-muter, jadi katrun. Anda kan fanatik ketika Yesusnya dihujat rame-rame, Anda diam aja, sembunyi semua.
oh kita tidak membela agama. Oh, jawabannya pokoknya rohani sekali. Tapi begitu pendetamu saya kritik, waduh, bunuh halal darahnya Paul. Pendeta dikritik langsung jadi Agustan semua, langsung jadi Gus Nur semua kalian semua. Halal darahnya Paul. Akan kutumpas. Siapa itu ya? Siapa Abdul bin Timothy itu ya. Akan kutumpas kamu. Begitu pendetamu, dogmamu kita kritik. Yesus dikritik sama orang banyak, kalian semua terkencing-kencing, sembunyi semua. Yesus dihina-hina, Alkitab kita dihina-hina. Anda semuanya terkencing-kencing, si Somat menghina-hina kalian semua. Begitu pendetamu saya garap, wah halal darah saya. Ya gitulah kenapa anak jadi kadrun akhirnya, ya kan?